Ini sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang sedang mencintai Tuhan. Terima kasih sudah sempat singgah di channel yang sederhana ini. Semoga penjelasan saya kali ini dapat mencerahkan dan memberikan semacam insight baru untuk para penonton sekalian. Terima kasih ya. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah tema tentang manusia, alam, dan Tuhan dalam relasi yang saya lihat dalam sebuah refleksi filsafat. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dalam hubungannya dengan alam semesta dan tentu saja dengan Tuhan itu sendiri. Ini yang menjadi tolak ukur atau menjadi semacam pendasaran untuk saya untuk merefleksikan tentang tulisan sederhana ini atau penjelasan sederhana ini. Baik, relasi antara manusia, alam, dan Tuhan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan relasi ini merupakan bagian kosmos yang amat besar dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, saya merasa tertarik untuk mendalami atau memperdalam tentang relasi ini, sebab bagi saya sendiri, dalam kehidupan yang saya sendiri rasakan atau saya jalani, saya melihat ada sebuah keharmonisan yang terjadi di antara ketiganya, yang selalu ada dan hadir dalam relasi kehidupan setiap hari yang saya jalani. Memang saya menyadari bahwa saya adalah bagian terkecil dari dunia ini, dari alam semesta ini. Keberadaan saya di alam semesta ini begitu kecil, yang tentu saja lebih kecil dari kenyataan dalam relasi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, dari alam semesta ini dan hidup yang berdampingan dengan Tuhan atau dengan alam semesta, saya dapat melihat bahwa ada hubungan yang saling timbal balik di sana. Sebab manusia dapat memahami alam semesta itu hanya dengan penggunaan akal budi yang baik. Nah, akal budi ini tentu saja yang diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan, sehingga manusia menggunakan akal budi untuk memahami alam semesta ini, sehingga orang menjadi terkagum-kagum, terpesona dengan adanya alam semesta, meskipun kita tidak bisa menyaksikan atau meragukan bahwa di dalam alam semesta ada dua kubu, dua hal yang selalu bertentangan, ada kebaikan dan ada keburukan. Nah, relasi manusia, alam, dan Tuhan itu akan menegaskan bahwa dalam dunia ini tidak hanya manusia saja, melainkan juga ada makhluk hidup lainnya dan alam raya lainnya. Dengan begitu, dapat disadari bahwa membangun suatu relasi yang harmonis itu amat penting antara manusia, alam, dan tentu saja dengan Tuhan, sangat penting. Nah, relasi ini juga digambarkan dalam kitab suci pada kisah penciptaan, yang mana sang pengada itu sendiri, yakni Tuhan itu, menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia itu yang ada di alam semesta ini. Maka dapat ditegaskan bahwa manusia sudah memiliki suatu ikatan dengan alam semesta dan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, dari zamannya Adam Hawa,
sampai saat ini. Nah, hubungan itu masih terjalin, termasuk saya, termasuk Anda yang sedang menyaksikan channel sederhana ini. Nah, teman-teman yang tercinta, yang dikasihi, kemampuan manusia untuk menguasai dan mengolah alam semesta ini adalah terjemahan manusia atas wahyu Tuhan, atas sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu dapat dipahami adalah hasil buah pikir dari manusia itu sebagai bentuk keselarasan dan sikap keharmonisan. Namun kita tidak bisa menyangkal bahwa seringkali manusia tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan atau sabda Tuhan melalui kitab suci yang ada sekarang ini. Tidak bisa menerjemahkan secara utuh. Nah, manusia menjadi egois, bersikap seenaknya sendiri dalam menguasai alam semesta. Manusia menjadi pribadi-pribadi yang serakah dan tidak mempedulikan jangka panjangnya dalam hidup ini. Atau misalnya setelah dia hidup masih ada manusia-manusia lain yang hidup di dunia ini. Sehingga banyak orang mulai ikut kemauannya, tebang hutan, tebang pohon di mana-mana, penambangan atau tambang-tambang yang dibangun di mana-mana, pembangunan rumah-rumah yang begitu megah atau tinggi, sehingga itu mengakibatkan alam semesta ini menjadi tidak seimbang. Ini karena egoisnya manusia. Namun sayangnya relasi antara manusia, alam dan Tuhan itu semakin berkurang seiring dengan manusia yang tidak lagi mempedulikan lingkungan sekitar. Orang terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri sehingga mengabaikan keharmonisan itu. Ini salah satu bentuk bahwa manusia itu tidak mampu menerjemahkan sabda Tuhan. Itu. Nah, sebagai contoh, tahun 2020 yang lalu sekitar bulan November itu terjadi pembukaan lahan hutan di Papua. Ya, ini memang kita lihat dalam kacamata positif bahwa itu sebagai bentuk penyediaan lahan untuk menyediakan pangan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi di sisi lain, padahal itu kita sementara tidak merasa harmonis dengan alam semesta. Pembukaan hutan yang besar-besaran itu. Atau misalnya di Kalimantan, pembukaan penanaman kelapa sawit, atau membuka perusahaan-perusahaan yang besar. Ini salah satu bentuk pengeksploitasian terhadap alam semesta itu sendiri. Oke, tadi kita berbicara tentang alam yang dieksploitasi oleh manusia. Nah, sekarang kita melihat manusia itu sendiri. Manusia itu adalah milik alam dan juga bagian kecil dari alam semesta ini. Manusia tidak lebih dari sebuah pulau. Dia tidak lebih besar dari satu area tanah, tidak luas dari itu. Manusia kecil, dia menjadi bagian dari alam semesta ini. Nah, manusia menyadari dirinya itu sebagai substansi yang merupakan anggota dalam keutuhan dunia ini. Nah, kepastian ini diperoleh karena hubungan dengan substansi-substansi kosmis yang lainnya. Sehingga manusia dan semua yang ada di alam ini dapat bekerja sama. Itu pasti. Nah, bisa juga disebut bersinergi, saling terhubungan satu dengan yang lainnya. Mungkin dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, kata bisa bersinergi itu berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Ya, dengan kata lain itu dapat dikatakan sebagai sebuah kerjasama, cooperate satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia dengan manusia lain juga
bekerja sama untuk mengolah alam semesta ini. Oke, pada dasarnya dalam diri manusia itu terdapat dimensi material dan juga imaterial, karena manusia memiliki akal budi dan juga jiwa, yang mana diberikan oleh siapa? Oleh Sang Pencipta sendiri. Akal budi yang oleh manusia itu digunakan untuk dapat mengenali dirinya sendiri atau kesadaran dirinya sendiri. Dan tentu saja dengan akal budi ini manusia dapat mengolah alam semesta ini, memahami karya ciptaan Tuhan, dan juga bisa memahami orang lain. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ketika banyak orang yang tidak mengerti sesamanya, di sini dia sedang tidak menggunakan akal budinya dengan baik. Itu jelas. Lalu yang kedua, orang-orang yang selalu mengeksploitasikan alam, tebang hutan sembarang, pohon sembarang, lalu pembuangan sampah-sampah di laut, atau misalnya pembangunan pabrik di mana-mana, itu juga salah satu bentuk di mana dia tidak menggunakan pikirannya dengan baik. Lalu misalnya dia juga jarang ke masjid, atau jarang ke gereja, jarang ke wihara, atau ke tempat-tempat doa lainnya, itu membuktikan bahwa manusia ini tidak memiliki pikiran. Dia tidak sedang menggunakan pikiran dengan baik. Karena hanya dengan pikirannya, manusia dapat mengharmonisasikan dirinya dengan Tuhan dan alam semesta. Nah, adanya kesadaran diri manusia yang membantu manusia ini untuk semakin sadar bahwa hidup dalam realitas dunia ini adalah mengaktualisasikan segala potensi yang ia miliki. Maka manusia mempunyai cara menjadi dan bertindak dan menguasai alam semesta ini daripada makhluk hidup lainnya. Nah, ada seorang filsuf, dia kalau tidak salah Aristoteles. Dia mengatakan bahwa ketika manusia itu menggunakan pikirannya dengan baik, dia adalah makhluk yang rasional. Nah, ketika manusia yang hanya menggunakan instingnya, manusia itu hanya dikatakan sebagai hewan saja. Dia tidak dapat digolongkan sebagai manusia yang berpikir atau animal rasionale. Karena animal rasionale adalah manusia sebagai hewan yang dapat berpikir. Kalau dia tidak bisa menggunakan pikirannya dengan baik, artinya manusia itu hanya mengandalkan instingnya. Dia tidak beda jauh dengan anjing atau monyet atau sapi atau kambing. Kalau tidak menggunakan pikirannya dengan baik. So, teman-teman, inilah realitas kita, realitas sebagai manusia. Manusia memiliki pikiran, akal sehat, yang tentu saja jika dikolaborasikan dengan kehendak, maka manusia itu akan menemukan dirinya itu sebagai makhluk yang dikatakan sebagai makhluk yang berdimensi material sekaligus spiritual. Ini jelas ini. Dua karakter ini harus berjalan bersama. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berbicara tentang alam, manusia. Nah, sekarang kita berlangkah lebih maju lagi, yaitu kita coba melihat Tuhan sebagai sebuah keterhubungan dengan manusia dan alam. Berangkat dari rasa kagum manusia terhadap alam semesta ini. Manusia tuh terkagum-kagum dengan alam semesta. Dia kagum melihat alam, laut itu terpisah dari darat, ada gunung-gunung di tengah daratan, atau ada gunung-gunung di laut. Manusia itu terkagum-kagum. Nah, manusia itu mengagumi, sangat mengagumi alam. Manusia menciptakan ilmu pengetahuan yang kemudian dieksperimenkan dalam kehidupan manusia. Dari situ manusia mencoba menyingkapkan berbagai macam kekaguman terhadap alam semesta ini yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Ini saya memang berbicara sedikit spiritual karena saya sedang membahas tentang Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, teman-teman, rasa kagum yang kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari manusia mengenai alam ini. Siapakah yang menciptakan alam ini? Bagaimana manusia ini bisa terjadi?
Apakah Tuhan itu benar-benar menciptakan semuanya ini? Nah, ini yang kita mau coba dalami. Pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa jadi bagi manusia itu sangat membingungkan. Bagaimana seorang manusia yang otaknya kecil, hanya tidak lebih besar dari gelas, masa dia bisa memikirkan, memahami alam semesta ini? Itu kan aneh. Ini menjadi bingung. Bagaimana manusia yang kecil di dunia ini dia bisa memahami Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa jadi manusia, menjadikan manusia sangat heran atau kagum terhadap semuanya itu. Schleiermacher, seorang filsuf, dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baginya, Tuhan itu dapat disebut dengan Sang Universum. Sebab, kalau kita mau mencari keberadaan Tuhan, jangan hanya menggunakan akal budi dan metafisika semata, melainkan juga dapat ditangkap mengenai kehadirannya itu melalui apa? Kontemplasi. Di mana? Di alam semesta ini. Supaya semakin kuat relasi manusia, alam dan Tuhan. Manusia harus mengerti bahwa universum, Tuhan sebagai universum itu adalah Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Universal. Segala sesuatu yang Tuhan itu adalah penyebab segala sesuatu. Filsuf ini dia menggambarkan bahwa alam adalah Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia. Maka ia menegaskan seharusnya manusia itu memandang alam sebagai manifestasi kehadiran Tuhan dan bukan sebagai objek untuk eksploitasi. Ini menjadi pincang kalau orang sudah berpikir seperti ini. Nah, kesempurnaan itu dapat tercapai apabila eksistensi manusia itu melengkapi eksistensi alam. Sehingga manusia dan alam itu saling menyempurnakan. Dan bukan malah manusia menindas atau mengeksploitasikan alam semesta. Sehingga ya seperti yang saya katakan bahwa akal budi manusia itu bisa dapat bekerja dengan baik, bisa dikatakan sebagai manusia, sebagai animal rasionale, ketika dia mampu menggunakan akal budi untuk mengelola alam ini dan menjalin relasi dengan Tuhan. Ini saya coba merumuskan bahwa gini, ketika manusia mengatakan bahwa saya itu mencintai Tuhan, tetapi di satu sisi dia sedang melakukan penebangan liar di hutan, atau pembuangan sampah di laut, atau di tengah-tengah kota, atau dimanapun dia berada, ini sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang sedang mencintai Tuhan. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan adalah orang-orang yang mampu menerjemahkan sabda Tuhan itu dengan mencintai alam semesta ini. Ini yang boleh kita rangkum pada kesempatan ini. Karena hubungan alam semesta, manusia, dan Tuhan itu ada. Saling berelasi antara satu dengan yang lainnya.